Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @dioseta. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Sukma Geni. Sebelum kita masuk ke ceritanya, teman-teman tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung cerita-cerita lainnya dari tulisannya Kak Dioseta, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Sebuah cerita pendek yang banyak ditanyakan oleh pembaca mengenai perjalanan Bimo Sambara bersama Nyai Suratmi untuk mencari keberadaan Widarpa. Sebuah wabah aneh menyerang desa yang mencelakai ayah dari orang yang penting bagi Bimo. Rimbunya dedaunan menutupi jalan setapak menuju ke tengah pedalaman hutan yang diselimuti oleh kegelapan. "Bimo, sini obornya," pinta Mas Bisma yang segera berjalan mendahuluiku masuk ke dalam semak dedaunan itu. "Hati-hati Mas, katanya makhluk itu bersarang di sini." Aku mencoba memperingatkan Mas Bisma yang hanya dibalas dengan anggukan. Kami berjalan dengan hati-hati melalui jalan menurun yang dipenuhi bebatuan yang cukup licin. Di sekitar kami hanya terlihat pepohonan lebat dengan berbagai tanaman setinggi tubuh kami. "Itu ya tempatnya?" tanya Mas Bisma. "Kayaknya bener Mas, ada batu yang ditumbuk di atas tanah." Tepat pada saat kami mendekati tumbukan batu itu, suara tawa melengking terdengar menggema ke seluruh hutan. "Hati-hati Mo, dia di sini," ucap Mas Bisma yang juga merasakan adanya sosok makhluk yang mendekat ke arah kami. Jauh dari dalam kegelapan hutan, samar-samar terlihat oleh kami sosok makhluk berwujud wanita dengan daster merah panjang yang sudah bercampur dengan darah. Wajahnya terlihat tertawa, namun tatapan matanya tidak mampu berbohong. Ia berniat mencelakai kami. Seketika itu juga lampu oborku mati dan suasana hutan terasa menjadi mencekam. "Mbak, kami gak berniat nyakitin," ucapku dengan polosnya. Tidak lama setelahnya tubuhku mendadak tidak bisa bergerak. Aku tidak lagi melihat sosok wanita itu dan segera menyadari bahwa sosok itu mencoba merasukiku. Mas Bisma segera mendudukanku di tanah dan membacakan doa yang sering diajarkan pada kami untuk mengusir sosok itu dari tubuhku. "Apa maumu di hutan ini?" ucapku di luar kesadaranku. Sementara Mas Bisma masih mencoba menolongku. "Mbak, kami hanya ingin mencoba menenangkan mbaknya. Biar mbak gak usah gentayangan di desa lagi," jawab Mas Bisma. "Apa urusanmu? Aku tidak akan tenang kalau yang membunuh aku belum mati," balasnya. "Sudah, tenang ya mbak. Orang itu sudah ditangkap polisi. Biar dia dihukum sepantasnya. Mbaknya sing tenang. Kalau begini, seolah-olah mbaknya yang terhukum sama dendam," balas Mas Bisma. Roh wanita itu terdiam. Sepertinya doa dan kata-kata Mas Bisma mulai diterima oleh makhluk itu. "Aku tidak punya siapa-siapa yang mendoakan aku," ucap roh itu melalui tubuhku. Mas Bisma menarik nafas lega. Ketika suatu roh sudah mulai menyampaikan kegelisahannya, berarti kami selangkah lebih maju untuk bisa menenangkannya. "Kami yang akan mendoakan dan memakamkan kembali jasad Mbak dengan layak," jawab Mas Bisma. "Kami janji." Aku merasakan hawa tenang dari dalam tubuhku. Mas Bisma membacakan doa dengan lebih khusyuk, sementara aku mengikutinya dalam hati, berharap roh ini bisa segera tenang dan keluar dari tubuhku. "Sebelum aku pergi, aku minta pisang goreng yang hangat," ucapku dengan suara menggeram.
Sontak Mas Bisma memukul kepalaku menanggapi keisenganku. "Bisa-bisanya bercanda di kondisi kayak begini," balas Mas Bisma. Aku tertawa. Memang ucapan tadi hanya keisenganku saja saat sadar bahwa roh wanita itu sudah tenang dan meninggalkan tubuhku. Sayangnya ternyata Mas Bisma tidak mudah dikelabuhi. "Ngapunten Mas, biar nggak tegang," balasku dengan santai. Saat mengetahui suasana kembali tenang, aku kembali menyalakan oborku dan menghampiri tumpukan batu tadi. Disinilah jasad makhluk itu dikuburkan oleh pembunuhnya. Kami menyiramkan air dan menaburkan bunga pada tanah itu dan membacakan doa untuk menenangkan roh perempuan yang terkubur di tanah ini. Tidak lupa kami meninggalkan penanda untuk menandai bahwa ada sebuah kuburan yang berada di tempat ini. "Gimana Bim? Kamu sudah bisa memakai keris pusaka itu?" tanya Mas Bisma di tengah perjalanan pulang kami. "Alah Bu Mas, diwariskan pusaka keris, tapi nggak boleh ternodai darah orang lain. Terus fungsinya untuk apa?" jawabku. "Lah iya, aneh juga. Keris benda tajam, kok nggak boleh kena darah? Apa namanya? Keris sukma geni?" tanya Mas Bisma lagi. "Iya Mas. Mas Bisma sendiri gimana? Katanya mau diwariskan pusaka juga," tanyaku. "Iya, tapi katanya dapetinnya susah, makanya besok tak tinggal dulu agak lama, disuruh nemuin eyang-eyang dulu," balas Mas Bisma. "Iya Mas, hati-hati ya. Mudah-mudahan diajarin juga cara pakai pusakanya, biar enggak kayak aku," balasku. Sebelum kami kembali ke rumah, kami mampir ke rumah kepala desa untuk menginformasikan kejadian tadi. Setelah ini warga desa sudah tidak perlu takut lagi akan kemunculan sosok hantu wanita yang sering bergentayangan dan merasuki warga. Pagi hari berlalu seperti pagi biasanya. Hanya saja kali ini aku mengayuh sepeda ontelku memboncengkan Mas Bisma ke stasiun untuk menemui eyang-eyang kami seperti yang dipertunjukkan padanya. "Matur suwun yo Mok, tak tinggal dulu. Kalau ada masalah jangan nekat, nunggu Mas aja," ucap Mas Bisma. "Tenang Mas, aman," balasku sambil membantu menaikkan perlengkapan Mas Bisma ke dalam kereta. Setelah keberangkatan Mas Bisma, aku kembali ke desa sambil sesekali menikmati pemandangan sepanjang perjalanan. "Mas Bimo, sini," ucap seorang perempuan yang memanggilku dari dalam rumah, tepat di dekat pintu masuk desa. Dia adalah Asih, salah satu perempuan yang cukup dekat denganku. Mungkin Asih tidak secantik kembang desa yang lainnya, namun entah mengapa aku merasa nyaman ketika dekat dengannya. "Ada apa Dek?" ucapku yang segera turun dari sepeda dan menghampirinya ke rumah. "Ini Mas, coba dicicipin," ucap Asih sambil mengeluarkan semangkok kecil kolak pisang hangat yang baru saja ia masak. Aku mengambil sendok dan menyeruput kolak pisang buatan Asih. "Gimana Mas? Bisa nggak?" tanya Asih. "Embu Dek, belum kerasa. Coba semangkok lagi," ucapku dengan wajah yang masih bingung. Asih kembali ke dapur dan membawa semangkuk lagi kolak pisang kepadaku. "Ini Mas, gimana? Enak gak? Takutnya nanti Bapak nggak suka," tanya Asih dengan wajah heran. "Jelas enggak. Nggak enak kalau cuma makan satu mangkok. Sekarang baru enak," jawabku sambil menghabiskan mangkok kedua yang disuguhkan Asih. "Elah dalam Mas, tak kira tenanan," ucap Asih dengan wajah yang merajuk. "Lah lagian kamu aneh, udah tahu masakanmu paling enak sekampung, pakai minta pendapat segala," ucapku. Asih tersenyum malu mendengar perkataanku tadi. Wajahnya yang tersipu membuatnya terlihat manis, jauh lebih manis dari kolak pisang yang aku makan barusan. "Masakanku enak, kan gurunya juga hebat," ucap Asih sambil melirik ke arah belakangku. Aku segera menoleh dan sosok itu kembali muncul di belakangku. Sosok seorang wanita berumur dengan pakaian Jawa sederhana yang sesekali menampakkan wujudnya di sekitarku dengan paras yang ayu. Dia adalah Nyai Suratmi, roh leluhurku yang masih belum tenang. Ia mengikutiku bersamaan setelah aku diwariskan keris sukma geni oleh eyangku. Eyang,
tumben tiba-tiba nongol, ucapku yang cukup kaget dengan kehadirannya lagi. Asi, coba lihat tangan Bimo. Coba kamu yang bilangin. Sudah dibilang, suruh sabar, masih aja nekat, ucap roh Nyai Suratmi pada Asi. Dengan segera Asi mengecek tanganku yang memang dari tadi aku sembunyikan. Beberapa luka sayatan terlihat di tanganku yang memang sengaja kusayatan dengan keris sukma geni. Enggak, ini gak apa-apa, cuma bagian dari latihan kok, ucapku yang berusaha menyembunyikan luka ini dari Asi. Mas, ini luka apaan lagi? Kok serem? Tanya Asi dengan wajah khawatirnya. Ia menatapku dengan mata yang sayu. Sungguh, aku lemah dengan hal seperti ini. Sudah dibilang, kekuatan keris sukma geni akan menipis saat sudah dibutuhkan. Walaupun darahmu sudah terpilih, bukan berarti kamu bisa menggunakan kekuatannya sebebas-bebasnya, ucap Nyai Suratmi. Ya, tapi kan Eyang, Bimo cuma takut kalau saat kekuatan keris ini dibutuhkan, ternyata Bimo belum bisa menggunakannya, jawabku dengan sedikit gelisah. Mas Bimo tenang saja, ikuti nasihat Eyang. Lagi pula Tuhan pasti memberikan permasalahan sepaket sama solusinya. Kalau memang keris itu belum bisa digunakan, mungkin memang bukan keris itu yang menjadi jalan keluarnya, ucap Asi. Entah mengapa ucapan Asi kali ini bisa sedikit membuka pikiranku. Namun hal itu tetap saja tidak bisa menampik kenyataan bahwa keris pusaka ini tidak ada gunanya. Ya sudah dek, saya pamit dulu, ditunggu bapak, disuruh ngupasin kacang hasil panen tadi, ucapku yang segera bergegas meninggalkan rumah Asi. Hati-hati mas, ucap Asi yang mengantarku sampai depan rumahnya. Sesekali aku menengok ke belakang ke arah Asi yang menungguku pergi hingga tidak terlihat dari pandangannya. Sesampainya di rumah, aku sudah disambut dengan sekumpulan tanaman kacang hasil panen kebun kami. Sebelum mendengar ocehan bapak, aku segera mengambil posisi di salah satu sudut teras dan mulai memisahkan kacang dengan daunnya dan mengupasnya, seperti yang biasa kami lakukan setiap panen. Mo, Asi baik ya, ucap Nyai Suratmi yang muncul samar-samar di sekitarku. Iya Eyang, baik banget. Kalau sama aku, cocok nggak? Tanyaku. Cocok, Eyang juga suka sama Asi, jawab Nyai Suratmi. Ya, tapi itu, aku cuma anak petani, dia anak pedagang sukses, malu aku Eyang, balasku. Gak gitu cara kerjanya cinta. Mau denger cerita Eyang zaman muda dulu nggak? Tawar Nyai Suratmi. Aku mengangguk. Lagi pula aku juga punya cukup banyak waktu sambil untuk mendengarkan kisah Eyang. Dulu Eyang hidup di zaman kerajaan sebagai juru masak untuk prajurit. Sudah jelas saat itu Eyang hanya kasta bawah di antara perempuan lainnya. Eyang Suratmi membuka ceritanya. Terus istimewanya apa Eyang? Tanyaku. Eyang kakungmu, Dayu, dia sering main ke dapur, nyolong makanan. Ngakunya prajurit kerajaan. Eyang kasihan, jadinya ya Eyang masakin. Sampai ada suatu kejadian yang hampir membuat desa Eyang diserang oleh salah satu seorang pati yang berkhianat. Saat itu, barulah Eyang kakungmu itu ketahuan bahwa dia adalah salah satu pati besar kerajaan saat melindungi desa Eyang. Disitulah Eyang tahu selama ini dia mengaku sebagai prajurit agar bisa mendekati Eyang yang hanya rakyat kecil biasa. Yang pasti, entah Dayu itu prajurit, pati, atau hanya petani biasa pun, Eyang sudah senang dengan keberadaan Dayu di sisi Eyang. Terlihat wajah Eyang Suratmi setengah tersenyum mengenang kejadian masa hidupnya dulu. Setelah mendengar cerita itu, wajar saja walaupun sudah berpindah alam, Eyang Suratmi masih ingin mengetahui keadaan kekasihnya itu. Tenang Eyang, Bimo janji akan bantu Eyang menemui Eyang Dayu, jawabku. Eyang Suratmi tersenyum dan menoleh ke arahku. Bukan hanya itu yang ingin Eyang sampaikan. Dulu Dayu siap menerima Eyang dengan kondisi seperti itu. Ingat, cinta tidak mengenal kasta. Itu juga berlaku untuk kamu dan Asi.
jelas Eyang Suratmi. Iya Eyang, sekarang Bimo ngerti. Setidaknya Bimo berusaha dulu untuk jadi pendamping yang lebih pantas buat Asi, jawabku. Sekali lagi Eyang Suratmi tersenyum dan perlahan menghilang seperti biasanya. Hampir seharian ini aku menghabiskan waktu dengan mengupas kacang, sementara bapak masih merapikan sisa-sisa daun yang akan diambil tetangga untuk pakan ternak. Saat maghrib tiba, aku bersiap membersihkan tanganku dan masuk ke dalam. Namun tiba-tiba seseorang berlari menghampiri rumah kami dengan terburu-buru. Mas Bimo, itu mas, ucap Bu Rukmi yang mencoba mengatur nafasnya. Kenapa Bu? Tanya bapak, sementara aku kembali keluar menghampiri Bu Rukmi. Asi, bapaknya Asi pulang dengan keadaan aneh, ucap Bu Rukmi. Aku dan bapak saling bertatapan dan segera masuk ke rumah, mengganti pakaian yang layak dan menghampiri rumah Asi. Asi, bapak kenapa sih? Tanyaku, sementara bapak menghampiri ayah Asi yang tergeletak lemas di kamarnya dengan beberapa warga desa yang menemaninya. Nggak tahu mas, bapak pulang sendiri dengan keadaan begitu. Tiba-tiba Asi menemuin bapak tergeletak di depan rumah, ucap Asi yang terlihat berusaha menahan air matanya. Sudah tenang, biar Mas Bimo periksa, ucapku berusaha menenangkan Asi. Aku menghampiri bapak yang sedang memeriksa ayah Asi bersama beberapa warga desa. Di sana terlihat seorang pria yang selama ini ku kenal gagah dan sangat baik dengan warga desa, tergeletak dengan tubuh yang lemah dan ujung-ujung jari yang menghitam. Gimana pak? Tanyaku. Fisiknya gak ada luka, hanya jarinya yang menghitam. Coba kamu yang periksa Mo, perintah bapak. Aku memegang pergelangan tangan ayah Asi dan membuka mata batinku untuk memastikan apa ada hal gaib yang membuat ayah Asi hingga seperti ini. Dengan penerawanganku, samar-samar terlihat kekuatan hitam yang merasuk ke tubuh ayah Asi yang membuatnya menjadi seperti ini. Bimo gak bisa mastiin pak, tapi sepertinya ada teluh yang menyerang bapak Asi, jelasku pada bapak. Terus gimana? Kamu bisa nolong? Tanya bapak. Bimo coba dulu. Satu persatu aku memijit jari bapak Asi sambil membacakan doa-doa penyembuh yang diajarkan oleh eyang-eyang kami. Perlahan satu persatu jari itu memutih seperti semula. Awalnya aku cukup lega, namun rupanya tidak berapa lama tangan itu kembali menghitam bersamaan dengan aliran kekuatan hitam yang merasuki tubuhnya. Tidak bisa Bimo, teluh itu hanya bisa dihilangkan dengan menghentikan pengirimnya. Samar-samar terdengar suara Eyang Suratmi dari belakangku. Sepertinya Asi juga menyadari kehadirannya. Aku menghapus keringat yang menetes di dahiku setelah berkali-kali mencoba menyembuhkan bapak Asi. Maaf pak, teluh ini tidak bisa dihilangkan kecuali pengirimnya dihentikan, jelasku. Ya sudah, tidak usah memaksakan diri, ucap bapak. Tidak lama setelahnya mata bapak Asi terlihat melotot dan berteriak sekencang-kencangnya. Sepertinya ia merasakan sakit yang berlebihan hingga mengguncang kesadarannya. Bapak, ucap Asi dengan suara yang payau. Aku segera membacakan doa dan mencoba menenangkan bapak Asi dan mencoba mengalirkan tanganku untuk melindunginya dari ilmu hitam ini. Gak bisa pak, Bimo harus nyari sumbernya. Bimo gak tahu apa yang akan terjadi setelah malam ini, ucapku. Tepat setelah kejadian itu, terdengar suara seorang berlari memasuki rumah Asi. Asi, teriak orang itu yang segera dihampiri oleh Asi. Ngapunten, maaf ya Asi, kami gak bisa nolongin bapakmu, ucap seorang pria yang seumuran bapak Asi yang datang bersama beberapa temannya. Sepertinya mereka adalah teman-teman dari bapak Asi. Ini sebenarnya ada apa toh pak? Kenapa bapak bisa jadi begini? Tanya Asi setelah mempersilahkan mereka duduk. Ada wabah di desa yang kami datangi, tapi menurut kami itu lebih seperti ilmu hitam daripada disebut wabah, ucap salah seorang dari mereka. Saat mendengar mengenai wabah itu, kami memutuskan untuk kembali. Namun bapakmu memaksa untuk tetap ke sana
dengan alasan ingin mengantarkan beberapa bahan makanan untuk menolong warga desa itu. Ceritanya lagi, kami sudah melarangnya, tapi bapakmu malah menyuruh kami pulang dan masuk seorang diri ke desa itu. Beberapa hari kami menunggu di desa sebelah, namun tidak ada kabar kembalinya bapakmu. Sampai baru tadi ada yang menginfokan bahwa ia sudah pulang dengan kondisi seperti ini. Asi merasa bingung harus berkata apa. Aku segera menghampirinya dan mengambil posisi di samping Asi. Ngapunten Pak, ada petunjuk mengenai asal wabah atau ilmu hitam itu? Tanyaku. Orang-orang itu saling menatap sebelum akhirnya memutuskan untuk bercerita. Beberapa warga desa yang mendengar wabah di desa itu adalah perbuatan demit kakek tua. Mendengar ucapan pria itu, Nyai Suratmi hadir di sebelahku, dan seketika orang-orang di ruangan itu merasa merinding. Aku segera berpikir, apa mungkin demit kakek tua yang dimaksud ada hubungannya dengan seseorang yang dicari oleh Nyai Suratmi. Coba kamu tanyakan di mana lokasi desa itu, bisik Eyang Suratmi. Aku mengangguk kecil dan melanjutkan perbincanganku. Memangnya desa itu di mana, Pak? Tanyaku. Mas Bimo mau ke sana. Jangan, Mas, bahaya, potong Asi yang khawatir setelah mendengar cerita tadi. Betul Mas, lebih baik jangan ke sana dulu. Kita cari cara lain untuk mengobati Bapak Asi, saut mereka. Aku menoleh ke arah bapak yang masih berusaha mencari cara mengobati Bapak Asi yang terkulai tidak berdaya. Seandainya aku tidak menghentikan sesuatu yang menyerangnya, apa mungkin Bapak Asi bisa bertahan melewati malam ini? Enggak Mas, saya nggak akan gegabah, hanya mencari tahu asal penyakit itu dan mencari petunjuk, jawabku berusaha menenangkan Asi. Melihat ketenanganku, akhirnya mereka memutuskan untuk memberitahu lokasi desa itu. Nama desanya Desa Randu Kiri, lokasinya di dekat lembah, sekitar 1 jam dari sini, balas mereka. Aku berterima kasih dan saat itu juga aku segera berdiri menghampiri bapak dan menceritakan hal tadi. Mau nunggu Bisma saja, bahaya kalau kamu sendirian, ucap bapak. Aku menatap tubuh Bapak Asi yang kian lemah dengan jari-jari yang menghitam. Bimo akan hati-hati Pak, nanti kalau Mas Bisma datang disuruh nyusul saja. Kondisi Bapak Asi tidak bisa ditebak, jawabku. Bapak tahu, kamu dan Bisma punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh Bapak. Tapi Bapak juga nggak mau kalian celaka karena kelebihan kalian itu, ucap Bapak dengan wajah yang penuh kekhawatiran. Enggak Pak, Bimo ngerti kok. Bimo akan menjaga diri baik-baik, balasku yang segera mencium tangan bapak dan berpamitan. Mas, bener mau ke sana? Tanya Asi dengan khawatir. Tenang Asi, aku gak sendirian. Eyang Suratmi ikut kok. Kalau aku kelewatan, dia yang akan ngingetin, balasku. Mendengar ucapan itu, Asi sedikit tenang. Ia memintaku menunggu sebentar dan menyiapkan dari dapur perbekalan seadanya. Malam semakin larut dan aku masih mengayuh sepeda ontelku yang sudah dilengkapi dengan lampu dinamo yang sedikit bisa memberi penerangan di gelapnya malam. Desa Randu Kiri, sebuah desa yang terbelah dengan aliran sungai dan lebatnya hutan tidak jauh di belakangnya. Suasana sepi terasa di desa ini. Hampir tidak ada orang yang keluar rumah, namun terlihat nyala lampu. Terlihat menyala di hampir setiap rumah. Bimo, hampir semua rumah di desa itu terkena serangan ilmu hitam, ucap Nyai Suratmi. Iya Eyang, Bimo sadar, balasku yang masih memperhatikan sekitar sembari berjalan perlahan menuntun sepedaku. Belum sempat aku melangkah lebih jauh, samar-samar aku menyadari ada sosok yang memperhatikanku dari salah satu atap rumah. Makhluk itu memiliki tubuh hitam dengan rambut yang hampir sepanjang tubuhnya, dengan bulatan bola mata yang hampir keluar dari tempatnya. Yang menjijikan, lidah dari makhluk itu menjulur panjang dan meneteskan liurnya di setiap tempat yang ia lewati. Aku berpikir, mungkin saja makhluk itu yang menyebabkan teluh di desa ini. Aku berhati-hati menapaki jalan sambil mengawasi makhluk itu. Sayangnya,
Sepertinya makhluk itu berniat mencelakaiku dengan melompat ke bawah dan melemparkan liurnya. Sepertinya liur itu yang ia gunakan untuk mengirimkan kutukannya. Beruntung aku bisa melihatnya dan menghindar. Namun, bila orang awam yang tidak bisa melihatnya, mungkin mereka tidak mampu menghindarinya dan celaka dengan teluh dari makhluk ini. Tidak mau mengambil resiko, aku membacakan doa dan ayat suci untuk membakar makhluk itu hingga suara raungan terdengar ke seluruh desa. Makhluk itu kesakitan seperti terbakar dan menghilang dari hadapanku. Warga yang mendengar raungan itu mengintip melalui jendela mencari tahu apa yang terjadi. Dan setelahnya cepat-cepat menutup kembali jendelanya saat mendengar suara aneh yang sepertinya tidak bisa mereka lihat wujudnya. Ternyata kesialanku baru saja dimulai. Kali ini tidak hanya satu, ada lebih dari 10 makhluk seperti tadi yang sudah bersiap di atas atap rumah untuk menyerangku. Aku gentar dengan jumlah makhluk sebanyak itu. Makhluk-makhluk itu merayap di atap dan di dinding rumah seolah bersiap untuk mengeroyokku. Aku sudah membayangkan apa yang terjadi apabila makhluk menjijikan ini mengerubuti tubuhku. Saat itu juga aku menjatuhkan sepedaku dan segera berlari mencari tempat perlindungan. Beberapa kali aku menggedor pintu rumah, namun tidak ada yang berani membukakan. Malam seperti ini sama sekali tidak pernah bisa kubayangkan. Dikejar sekumpulan demit di desa yang baru saja kudatangi. Mungkin benar kata Asik, aku terlalu nekat. Sepanjang aku berlari, aku membacakan doa-doa, berharap agar makhluk itu tidak bisa menyentuhku. Beruntung saat makhluk itu hampir mendekat, tiba-tiba seorang anak wanita keluar dari dalam rumah dan menyuruhku masuk ke dalam rumahnya. Dari tingginya aku mengira anak ini masih berumur belasan tahun. "Kesini mas," ucap anak wanita itu. Aku berlari masuk ke dalam rumah yang ternyata sudah terdapat beberapa tanaman dan benda-benda yang dibenci oleh makhluk seperti ini. Secepat mungkin aku merogoh tas kainku, mengambil segenggam garam, membacakan doa, lalu menaburkannya ke pekarangan rumah ini. "Ayo, tutup pintunya," ucapku yang segera masuk dan menutup pintu rapat-rapat. Sesekali aku mengintip keluar dan menyaksikan makhluk-makhluk tadi tidak berniat mendekati rumah ini dengan pelindung sesederhana yang kubuat di sini. "Terima kasih ya. Nama kamu siapa? Kamu tinggal sama siapa di sini?" tanyaku pada anak perempuan itu. "Saya Dini, saya tinggal sendiri," ucapnya. "Lah, orang tua kamu di mana?" tanyaku lagi. "Sudah nggak ada," jawabnya. Saat itu juga aku tertegun. Bagaimana bisa anak ini hidup sendirian? Saat keadaan sudah mulai aman, Dini menceritakan mengenai orang tuanya yang meninggal karena serangan dari makhluk itu. Namun sebelum bercerita lebih jauh, tiba-tiba terlihat seseorang berjalan berhati-hati mendekati rumah ini. "Dini, kamu gak apa-apa?" ucap seorang pria yang mengetuk rumah Dini. "Gak apa-apa Kang," teriak Dini sambil membukakan pintu. Aku sedikit memberikan anggukan menyambut kedatangan pria itu. "Maaf mas, masnya datang dari mana ya?" ucap pria itu yang sepertinya sudah akrab dengan Dini. Sepertinya ia sedikit curiga kepadaku. Iya, saya belum memperkenalkan diri. Saya Bimo dari desa yang gak jauh dari sini. Ayah dari teman saya sakit setelah dari tempat ini. Saya datang untuk mencari tahu sumber penyakit itu," ucapku. Dini menatap pria itu dan mengangguk seolah memberi isyarat. "Saya Umar, salah satu pengurus desa ini. Saya dan istri saya yang dipercaya untuk memantau kebutuhan Dini. Mohon maaf, sebelumnya saya agak khawatir ada seseorang yang masuk ke rumah Dini," jelasnya. "Iya Mas Umar, saya mengerti sekali kok. Tapi terima kasih, kalau tidak ada Dini, mungkin saya sudah celaka oleh makhluk-makhluk itu," jelasku. "Panggil saja Kang Umar. Saya asli Jawa Barat, tapi sudah lama tinggal di sini. Berarti masnya bisa melihat makhluk itu juga?" tanyanya memastikan. Aku mengangguk. Dari pertanyaannya, aku menyimpulkan bahwa ia juga bisa melihat makhluk itu. "Kang Umar
tahu mereka itu makhluk apa? Tanyaku. Sudah, duduk saja dulu. Biar Dini buatkan minuman sambil saya ceritakan, ucap Kang Umar. Mendengar ucapannya, aku mengambil posisi duduk yang nyaman sambil sesekali mengintip melalui jendela untuk memastikan keadaan di luar. Semua ini perbuatan demit kakek tua itu. Tiba-tiba dia muncul di desa ini dengan demit-demit itu dan menyebarkan teluh. Hampir setiap rumah ada satu orang yang terkena penyakit aneh itu, jelas Kang Umar. Aku menyeruput kopi yang diantarkan oleh Dini. Hangatnya kopi ini sedikit membuatku mengembalikan nafasku setelah kejar-kejaran dengan demit tadi. Berarti bukan demit-demit tadi sumber masalahnya, tanyaku. Kang Umar menggeleng. Lantas, apa tujuan dari demit kakek itu? Tanyaku. Entah mas, tiba-tiba dia datang ke tengah-tengah keramaian desa, berjalan dengan baju compang-camping dan bau yang sangat menyengat. Sontak warga yang merasa terganggu segera mengusirnya. Namun kakek itu mengaku bahwa ia adalah warga desa ini. Merasa tidak ada yang mengenalnya, warga lanjut mengusir kakek itu dari desa dengan kasar, cerita Kang Umar. Memangnya kondisinya kakek itu separah itu, Kang? Tanyaku. Parah mas, seolah dia baru kembali dari sebuah tempat yang jorok dan mengerikan, jawab Kang Umar. Nah, ceritanya belum selesai. Setelah kejadian itu, malamnya saat semua warga sudah tertidur, kakek itu datang lagi ke desa. Warga mengetahuinya namun tidak peduli. Kakek itu berjalan ke sumur desa dan seolah menarik sesuatu dari dalam. Saat itulah petaka dimulai. Mendadak ada warga yang sakit dengan gejala yang aneh, di mana jari-jarinya menghitam seolah tidak teraliri darah. Semakin hari korban semakin bertambah. Saat saya mencoba mencari tahu, ternyata ini adalah ulah makhluk-makhluk suruhan demit kakek tua itu, cerita Kang Umar lagi. Kini aku mengerti, berarti sumber utama permasalahan ini adalah demit kakek tua itu. Sambil menikmati kopi hitam, aku mengulik lebih dalam tentang jenis penyakit yang dialami warga dan di mana keberadaan demit kakek tua itu. Di tengah perbincanganku dengan Kang Umar, samar-samar aku merasakan firasat yang sangat membuatku tidak nyaman. Aku mencoba mencari tahu, namun tidak dapat kupastikan. Sampai saat malam semakin larut, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari salah satu rumah warga. Tolong, tolong! Terdengar suara teriakan seorang perempuan di tengah desa. Aku dan Kang Umar segera keluar dan melihat perempuan itu terduduk di tanah, menyaksikan suaminya diseret oleh sosok kakek tua ke dalam hutan. Kami segera menghampiri wanita itu dan beberapa warga mengejar kakek tua itu. Kakek itu mau membunuh Mastri suami saya, tolong mas, teriak wanita itu. Apa yang terjadi? Bagaimana kakek itu bisa menyerang Mastri? Tanya Kang Umar. Nggak tahu Kang, dia hanya bilang ingin balas dendam, tapi kami tidak tahu dendam apa yang dimaksud, jawab wanita itu. Saat memeriksa keadaan wanita itu, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari dalam hutan. Aku dan Kang Umar semakin panik. Kami menduga teriakan itu adalah suara dari warga yang menyusul kakek tua itu. Tanpa berbicara sedikit pun, Kang Umar segera menyusul ke dalam gelapnya hutan tempat asal suara itu. Kang Umar, jangan gegabah, teriakku. Namun sama sekali tidak digubris olehnya. Dini, kamu diam di rumah, jangan keluar ya, perintahku pada Dini yang masih terlihat bingung. Aku berlari menuju ke dalam hutan dan menyusul Kang Umar yang berhenti tepat di bagian hutan, di mana terdapat puing-puing bangunan dan sumur yang seolah sudah lama tidak didatangi. Apa ini Kang Umar? Pernah ada yang tinggal di tempat ini? Tanyaku. Entah Mas Bimo, saya juga pendatang. Ini pertama kali saya masuk sedalam ini ke hutan, jawab Kang Umar dengan wajah yang terlihat bingung. Mati. Terdengar suara seseorang menggema lirih, entah dari bagian mana dari hutan ini. Harus mati. Suara itu diikuti dengan teriakan seseorang yang terjatuh dari atas pohon. Aku dan Kang Umar yang melihat hal itu
segera berlari menangkap pria yang jatuh itu. Beruntung tidak terjadi benturan pada tubuhnya. Sayangnya, kondisinya sama mengenaskannya dengan Bapak Asi dan warga yang terkena kutukan ini. "Dia warga yang mengejar tadi," ucap Kang Umar. Tak, tak, tak. Samar-samar aku mendengar suara seperti kayu yang dipukul berirama seperti sebuah ritual. Saat itu udara dingin semakin menusuk yang membuat semua bulu kuduku merinding. Merasa akan terjadi sesuatu yang mengerikan, aku segera berlari ke arah lokasi suara itu dan sesuatu yang mengerikan terlihat di hadapan mataku. Sesosok kakek tua dengan kulit penuh borok dan baju compang-camping sedang berdiri dan menari-nari di tengah-tengah puluhan makhluk yang tadi berhadapan denganku. Tubuhku gemetar. Di hadapanku seperti terlihat sebuah desa yang dihuni oleh sekumpulan setan yang sedang berkumpul, seolah mempersiapkan sesuatu. "Kang Umar, harus evakuasi warga desa. Makhluk sebanyak ini bisa membunuh seluruh warga desa dalam semalam," ucapku. Kang Umar tidak bisa berkata-kata. Wajahnya pucat, tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi malam ini. "Itu Mastri, dia mau dibawa kemana?" tanya Kang Umar dengan suara yang bergetar. Melihat kondisi Mastri dalam bahaya, aku segera berlari mengejar makhluk itu. Namun tanpa disadari, sosok kakek itu sudah berada di hadapanku dengan wajah hitam penuh bekas luka yang sudah membusuk. "Ada orang goblok yang mencari mati," ucap sosok itu. Tanpa kusadari, tiba-tiba darah merah mengalir dari mata dan hidungku. Rasa sakit yang amat sangat terasa di seluruh tubuhku. Mas Bimo!" Kang Umar panik. Di tengah kepanikannya, ia mencoba membacakan doa-doa untuk mengusir makhluk ini. Sayangnya, sepertinya ilmu Kang Umar belum mampu untuk menolongku. Di tengah rasa sakitku, aku melihat Mastri sudah menghilang entah kemana. Aku memaksakan diri untuk membaca ayat suci untuk mengusir kakek tua ini. Sayangnya kekuatannya terlalu besar. Dari wajahnya terlihat raut muka penuh dendam, seolah sudah menumpuknya sekian lama. Saat kesadaranku mulai hilang, tiba-tiba aku terjatuh ke tanah dan melihat seseorang menendang kakek tua itu hingga terpental. "Mas Bisma," ucapku yang samar-samar melihat sosok yang berdiri di hadapanku. "Ini Bimo, pulihkan dulu tubuhmu," ucap suara seseorang yang menyerahkan sebotol air untuk kubacakan doa dan kuminum. Itu bukan Mas Bisma. Itu suara Jagat. Pasti bapak yang memintanya datang ke sini. Aku membacakan mantra pemulih pada air yang dibawakan oleh Jagat dan meminumnya untuk membersihkan tubuhku dari kutukan makhluk itu. "Siapa kamu setan tua?" ucap Jagat yang terlihat kesal. Aku berdiri di sampingnya sembari mempersiapkan diri. Dengan keberadaan Jagat, aku sedikit lebih percaya diri menghadapi kakek tua itu. "Kalian salah paham. Warga desa itu memang pantas mati. Merekalah yang memaksaku menjadi seperti ini," jawabnya sambil menatap luka-luka di tubuhnya. "Maksudmu apa kakek tua?" teriak Kang Umar. "Aku Mbah Rowo, kakek tua yang kalian habisi dengan bengis setelah membunuh dan memperkosa anakku dengan biadab," jawabnya dengan penuh amarah. "Tunggu, kakek ini warga desa Randugiri." Aku dan Jagat segera menoleh ke Kang Umar. "Mbah Rowo, aku pernah dengar ceritanya. Dia orang yang dituduh sebagai dukun yang ditangkap dan akhirnya dihabisi oleh warga desa yang emosi saat seorang bayi hilang dari desa," jelas Kang Umar. "Anakku tidak bersalah. Kalian menggunakannya untuk melampiaskan nafsu kalian dan membunuhnya. Kalian juga membakar tubuhku dan membuang tubuhku di rawa yang dipenuhi ular. Sekarang aku akan membalas semuanya yang kalian lakukan." Jagat tidak menunggu lama dan segera menyerang kakek itu dengan ilmunya. "Apapun alasanmu, semua itu bukan alasan untuk mencabut nyawa seseorang," bantah Jagat. "Katakan itu pada mereka yang menghabisi keluargaku," balas Mbah Rowo. Saat ini ilmu bela diri Jagat masih jauh di atasku.
Aku membantunya dengan membacakan amalan api yang kuharap bisa melemahkan Barowo itu. Dengan bantuan Mas Jagat, kami bisa melumpuhkan Barowo hingga terpental cukup jauh. Seolah tidak mau berurusan dengan kami, Mbah Rowo membaca sebuah mantra dan menghilang di kegelapan hutan bersama tubuh Mas Tri yang berada di tengah-tengah makhluk itu. Jangan kabur!" teriak Mas Jagat. Namun puluhan makhluk hitam segera berkerumun menyerang kami. "Gimana Bim? Orang itu dalam bahaya. Kita juga tidak tahu berapa orang yang sudah ia bawa ke alamnya," teriak Jagat. Aku bingung, Gat," teriakku yang benar-benar tidak tahu harus berbuat apa-apa. Saat itu tiba-tiba hawa dingin terasa lagi di sekitarku dan terdengar suara bisikan. "Biarkan Jagat mengejar kakek tua itu. Kamu yang menyelesaikan makhluk-makhluk ini. Itu kemungkinan terbaik." Nyai Suratmi mencoba memberi petunjuk. Jagat yang juga mendengar itu segera berlari menuju tempat hilangnya Mbah Rowo. "Bimo, bertahan sampai aku kembali," teriak Jagat. Entah apa yang direncanakan Nyai Suratmi, aku masih belum tahu cara mengalahkan makhluk ini sendirian. Setidaknya aku harus menahan sampai Jagat kembali atau ada bantuan yang datang. "Kang Umar, pergi dari sini. Evakuasi warga desa sebisa mungkin," teriakku. "Mas Bimo, bagaimana? Makhluk itu terlalu bahaya," ucapnya. "Sudah, tidak usah berdebat. Kita harus mengurangi korban sebanyak mungkin," perintahku. Tanpa banyak bicara lagi, Kang Umar yang sudah mengerti segera meninggalkanku ke arah desa. "Eyang, terus Bimo harus ngapain?" tanyaku yang masih bingung setelah sok jagoan di depan Kang Umar. Eyang Suratmi menutup matanya seolah bermeditasi. Sekilas di dalam pikiranku terlihat ilmu-ilmu yang pernah Eyang lihat di masa ia hidup. Eyang menurunkan salah satu ajian mungkin bisa meloloskanku dari situasi ini. Muksa Pangreksa, sebuah ajian memohon kekuatan perlindungan kepada Sang Pencipta untuk menjauhkan niat jahat dan kekuatan gaib yang menyerang. Seketika itu juga seluruh ingatan Eyang Suratmi akan mantra itu segera merasukiku dan segera kurapalkan untuk menghadang makhluk-makhluk ini mendekati desa. Dengan mantra ini, aku tidak takut lagi dengan kutukan yang dibawa oleh makhluk-makhluk berbadan hitam ini, sehingga aku bisa menghadapinya satu persatu. Aku bertahan sebisa mungkin hanya bermodalkan ilmu bela diri dan amalan api yang menjadi andalanku untuk memusnahkan makhluk jahat seperti mereka. Sayangnya, jumlah mereka terlalu banyak. Aku menyadari ada beberapa dari mereka yang lolos dan bersiap menyusulnya. Sayangnya, hal itu mengakibatkanku tidak dapat berkonsentrasi, sehingga makhluk itu berbalik mengeroyokku dan sebagian dari mereka berlari ke desa. Tanpa kusadari, di tengah pertarungan sebuah kayu runcing melayang dan menusuk tubuhku. Itu adalah kayu yang digunakan Mbah Rowo untuk ritual tadi. Rupanya sosok makhluk ini cukup pintar untuk mencari cara untuk membunuhku. Darah segar menetes dari luka itu bersamaan pandangan mataku yang semakin buram. Aku mencoba melawan, namun banyaknya darah dari luka itu bahkan membuatku sulit untuk berdiri. Merasa sudah di ujung kemenangan, makhluk-makhluk hitam itu kembali mengumpulkan kayu-kayu runcing itu untuk membunuhku. Ini sudah akhir hayatku. Itulah yang terpikir saat ini. Namun sebelum serangan mereka sampai ke hadapanku, Nyai Suratmi berdiri di depanku. Entah apa yang akan ia lakukan. Yang aku tahu selama ini Eyang tidak memiliki kemampuan bertarung. Untuk mempertahankan wujudnya agar terlihat pun sulit. Dan benar, dengan berdiri di hadapanku, kini Eyang Suratmi menerima berbagai serangan dari makhluk-makhluk hitam itu. Aku menjulurkan tangan mencoba menolongnya. Namun luka ini terlalu dalam, hingga sebaliknya aku malah memuntahkan darah dari mulutku. Saat inilah hal aneh terjadi. Di tengah semua serangan itu, tiba-tiba hujan menetes di hutan ini. Samar-samar aku mendengar suara kakek yang terkekeh yang berpindah melompat-lompat dari berbagai penjuru hutan. Suara itu semakin mendekat bersama tumbangnya makhluk-makhluk yang menyerang Eyang Suratmi. Entah apa yang terjadi saat itu. Saat ini
semua berubah menjadi gelap bersama hilangnya kesadaranku. Udara dingin merasuk ke dalam tubuhku bersama dengan luka yang telah menghabiskan begitu banyak darah. Hanya perbincangan aneh yang terdengar di telingaku saat ini. "Turun!" teriak Eyang Suratmi entah kepada siapa. Sepertinya makhluk-makhluk tadi sudah tidak menyerang Eyang. "Moh," seseorang menjawabnya. Suaranya seperti seorang kakek-kakek yang bersembunyi dari Eyang Suratmi. "Aku sudah mencari kamu kesana kemari. Datang-datang malah gelantungan kayak monyet," teriak Eyang Suratmi lagi. "Pokoknya gak mau," balas makhluk itu lagi. Di bayanganku saat ini yang terbayang hanya seorang kakek-kakek yang merajuk tidak berani menemui sosok Eyang Suratmi. "Kalau kamu tidak mau menemuiku, tidak apa. Aku sudah bisa tenang setelah melihatmu. Tapi itu cucumu sekarat," teriak Eyang Suratmi dengan nada suara yang benar-benar serius. Entah apa yang terjadi setelah itu. Yang aku tahu, suara pertengkaran mereka masih terdengar sebelum akhirnya kesadaranku menghilang seutuhnya. Hening, itu yang kurasakan saat ini. Namun perasaan itu berubah sekejap ketika aku membuka mata. Seketika suara hening tadi mendadak berubah menjadi suara keramaian, layaknya berada di sebuah kerumunan di siang hari. Bukan, suara ramai ini bukan suara manusia. Aku tidak merasa berpindah dari tempatku tadi. Namun tempat ini terlihat berbeda. Layaknya sebuah kampung yang dihuni oleh penduduk dari alam lain. Mataku seolah kabur dengan penglihatan yang menyatu antara alam manusia dan alam tidak kasat mata ini. Begitu juga pendengaranku yang sulit membedakan antara suara dari alam manusia dan suara dari alam lain. "Bimo!" Seketika suara jagat terdengar dengan lantang hingga sesuatu seolah menarikku. Sekali lagi aku membuka mata, dan kali ini yang terlihat adalah Kang Umar. Mas Jagat yang sepertinya sedang merawat lukaku di rumah Dini. "Akhirnya," ucap Jagat yang terlihat khawatir, seolah dari tadi mencoba memulihkanku. "Gat, ini di mana? Eyang di mana? Warga desa?" tanyaku yang sangat bingung dengan kondisi saat ini. "Sudah, kita harus tinggalkan desa ini dulu secepatnya," ucap Mas Jagat yang ternyata sudah membereskan semua barang-barang kami. "Maksudmu gimana? Warga desa kenapa?" tanyaku. "Ini sudah di luar kemampuan kita," jawab Jagat yang seolah tidak mau menjawabku lebih lanjut. Aku memaksakan diri untuk berdiri menghampiri Jagat sembari menahan luka di bahuku untuk meminta penjelasan. Namun tanpa sempat berbicara sepatah kata pun, Jagat malah menarikku menatap ke arah luar jendela dan menyaksikan apa yang terjadi di sana. Tidak seperti keadaan desa sebelumnya. Kini banyak warga yang bergelimpangan di jalan dengan tubuh menghitam dan memuntahkan berbagai macam benda. Di sekitarnya terlihat makhluk hitam utusan Mbah Rowo yang mengantarkan semua penyakit itu pada mereka. "Kita harus tolong mereka, Jagat. Walaupun hanya satu nyawa, kita harus tolong mereka," teriakku memaksa. Namun Kang Umar dan Jagat malah menarik tubuhku dan membawaku keluar melalui pintu belakang rumah. "Sebagian warga berhasil dievakuasi sama Kang Umar di desa sebelah. Keluarga Kang Umar dan Dini juga ada di sana. Yang bisa kita lakukan sekarang hanya mundur," jelas Jagat. Tepat saat meninggalkan desa, tiba-tiba terdengar suara tawa terkekeh Mbah Rowo yang merasa puas dengan semua yang ia lakukan. Aku terbakar emosi saat melihat kejadian itu, di mana Mbah Rowo berdiri di atas warga desa yang bergelimpangan di jalan-jalan desa. Sesekali terlihat Mbah Rowo menginjak kepala warga dan meludahi orang-orang yang menyiksa dan membunuh keluarganya itu. Kami menjauh sejauh mungkin dari kegilaan itu. Namun samar-samar aku melihat Kang Umar menangis dan meneteskan air mata. "Tenang Kang, kita akan cari bantuan. Akan kita selamatkan mereka." Kali ini aku yang mencoba menenangkan Kang Umar. Namun tangisan Kang Umar itu seolah menandakan bahwa ia mengetahui sesuatu yang tidak ku ketahui. "Tidak Mas, tidak ada lain waktu.
Seluruh warga desa yang terkena teluh Barowo akan mati saat matahari terbit. Balas Kang Umar yang terus berusaha menahan tangisnya, namun gagal. Sontak saat itu juga aku berhenti. Maksud Kang Umar, kita sudah tidak mungkin menyelamatkan warga desa itu? Tanyaku. Ini memang pilihan berat Bimo, tapi ini adalah pilihan terbaik untuk saat ini, ucap Jagat. Tidak ada yang salah dalam ucapan Jagat. Tujuan utamanya adalah keselamatan kami dan warga yang masih bisa diselamatkan. Tapi perasaanku tidak bisa berbohong. Ada sesuatu yang mengganjal yang tidak membiarkanku meninggalkan warga desa mati di sana. Aku menatap Jagat dan Kang Umar. Bimo, kamu jangan gila, teriak Jagat yang sudah membaca maksudku. Ada satu cara, Gat. Seandainya ini berhasil, aku bisa menyelamatkan mereka semua, ucapku. Apa maksudmu? Gak akan aku biarkan kamu bertarung sendiri, balas Jagat. Aku mengambil sebuah benda dari tas kainku, sebuah benda yang terlihat kain lusuh untuk menjaganya dari benturan. Keris Sukma Geni, tanya Jagat. Aku mengangguk. Kalau keris ini memang memiliki takdir tersendiri hingga diwariskan kepadaku, harusnya sekaranglah saatnya. Tidak ada artinya pusaka ini diturunkan kepadaku apabila tidak untuk menolong mereka yang membutuhkan kekuatannya, ucapku dengan menggenggam keris pusaka warisan keluargaku itu. Baik, aku temani, ucap Jagat. Aku menahan Jagat yang berusaha mendekat ke arahku. Jelas aku ragu untuk bisa menggunakan kekuatan keris ini. Saat ini keselamatan Jagat dan Umar jangan sampai dipertaruhkan. Tidak Mas, antarkan Kang Umar dan cari bantuan. Itu cara terbaik saat ini, ucapku. Melihat kebulatan tekadku, Kang Jagat seolah mengerti. Namun aku merasakan bahwa Jagat memiliki rencana lain. Kami pun berpisah dan aku kembali ke desa Randugiri yang sudah seperti desa mati dan dihiasi dengan suara-suara warga yang kesakitan. Mas, tolong Mas. Suara itu terdengar dari seorang laki-laki tua yang tergeletak di pelataran rumahnya. Tubuhnya membentuk corak aneh seperti membusuk di beberapa bagian saja. Matanya yang menguning menatapku dengan memelas. Aku mendekat dan membacakan doa untuk memulihkan keadaannya. Namun sama seperti Bapak Asi, kutukan ini tidak akan pulih sampai aku bisa mengalahkan Mbah Rowo yang merupakan empu dari telu ini. Ngapunten yo Pak, akan saya selesaikan ini semua, ucapku yang segera berdiri dengan berat hati meninggalkan pria yang masih merasa kesakitan itu. Aku menelusuri kampung dan terhenti di sebuah rumah tua yang sudah hancur. Sebuah rumah dengan tembok anyaman bambu dengan pondasi bambu yang sudah lama rusak. Ada perasaan yang mengerikan saat aku melewati rumah ini. Aku mencoba mengintip ke pintu bangunan yang tidak tertutup itu. Ada sedikit cahaya dari lampu minyak yang menerangi ruangan di bangunan itu. Tolong! Suara memelas terdengar dari dalam bangunan itu. Awalnya aku menduga itu adalah suara korban serupa dari warga desa. Namun ternyata aku salah. Tepat di dalam ruangan itu terlihat sosok salah satu roh warga desa yang menjadi rebutan di antara makhluk-makhluk hitam. Mereka menggigiti tubuh roh itu, mencakar dan menarik memperebutkan roh itu seolah akan terbagi menjadi beberapa bagian. Entah apa yang terjadi di sana, seolah roh itu adalah tumbal yang diberikan kepada makhluk itu untuk diperlakukan seenaknya oleh setan-setan itu. Aku tidak lagi mampu menahan amarahku. Saat itu juga aku membacakan ajian Muksa Pangreksa, melindungi diriku dari niat jahat dari makhluk ini dan membacakan amalan api untuk membakar habis makhluk-makhluk di dalam bangunan itu. Sayangnya di tengah seranganku sudah muncul seseorang yang merupakan asal muasal dari semua petaka ini, Mbah Rowo. Ia keluar dengan membawa kepala salah seorang warga desa yang rohnya sedang dipermainkan oleh setan-setan tadi. Menyambut kedatanganku, ia melemparkan kepala itu ke arahku hingga menggelinding tepat di depan kakiku. Saat menoleh ke bawah, aku terjatuh. Kepala itu sudah tidak dalam kondisi utuh.
Matanya sudah bolong dengan bekas darah yang sudah mengering terlihat dari setiap lubangnya. "Biadab kau!" teriakku. "Biadab, dia yang telah memerkosa satu-satunya anakku yang tidak bersalah," ucap Mbah Rowo. "Lalu kamu puas dengan melakukan hal ini?" tanyaku. "Kau sudah tahu jawabannya. Tidak akan ada yang terpuaskan oleh dendam," ucap Mbah Rowo dengan tertawa. Ia sudah termakan oleh nafsunya dan menjual jiwanya pada setan. Aku sudah tidak mau memperpanjang lebar lagi. Berkali-kali aku membacakan amalan api, mencoba menenangkan makhluk-makhluk di sekitarku satu demi satu. Entah tanpa tahu apa itu semua akan berarti. Mbah Rowo hanya terus tertawa terkekeh melihatku yang masuk ke dalam bangunan tua itu. Sementara setan-setan suruhannya berkali-kali mencoba menyerangku, entah dengan cara cakaran, gigitan, hingga berkali-kali kekuatan hitam memberikan rasa panas di kulitku. Tanpa sadar aku sudah tidak lagi dapat merasakan apapun dari kakiku yang telah menghitam. Tidak sedikit darah yang menetes dari luka-luka yang ada di tubuhku. Namun aku tidak pernah berhenti memohon perlindungan kepada Yang Maha Pencipta atas semua hal yang aku terima ini. Apapun yang terjadi pada diriku, aku sudah tidak peduli. Aku hanya berkali-kali membacakan mantra pembakar yang sekiranya bisa mengurangi jumlah makhluk-makhluk ini. Saat itu yang terdengar di desa Randugiri hanyalah bacaan doa dan ayat-ayat suci yang terus kulantunkan untuk mengusir setan-setan ini. Sampai di akhir kesadaranku, aku mencoba kemungkinan terakhir untuk menggoreskan jariku pada keris pusaka Sukmageni yang diwariskan kepadaku. Kali ini aku merasakan ada sebuah kekuatan aneh yang mengalir ke keris ini. Sebuah rasa hangat seolah menyatu dengan genggamanku. Aku pikir ini akan berhasil, namun tidak. Aku terjatuh dengan tubuh yang sudah dipenuhi oleh kutukan dari makhluk ini. "Bocah brengsek, apa yang sudah kamu lakukan?" ucap Mbah Rowo yang terlihat heran dengan keadaan sekitar. Sesuatu membuatnya terlihat begitu kesal. Aku tidak sadar dengan apa yang terjadi. Rupanya dari ratusan doa dan ayat suci yang aku lafalkan hingga kondisiku seperti ini, semua itu berhasil menghabisi dan mengusir seluruh sosok setan pengikut Mbah Rowo yang sebelumnya memenuhi desa ini. "Sedikit lagi," ucapku yang memaksakan diri untuk berdiri menghadapi satu-satunya musuh yang terlihat di hadapanku. "Kau sudah pasti mati. Aku tidak punya waktu meladenimu," ucap Mbah Rowo yang lebih memilih meninggalkan bangunan dan keluar ke arah belakang dibanding melawanku. "Jangan kabur," teriakku. "Tanpa bertarung pun kalian tetap akan mati saat matahari terbit," ucap Mbah Rowo. "Tidak akan kubiarkan. Kali ini tidak akan kubiarkan," ucapku yang sudah muak dengan semua kelemahanku. Seandainya hidupku harus padam, setidaknya ada api yang tidak akan kubiarkan padam. Api dalam sukma yang terus menuntun ke jalan yang lurus, dan api yang akan membakar dendam dan membawa ketenangan di dalam sukma. Ucapku yang seolah memahami sesuatu dari hangatnya keris Sukmageni yang berada di genggamanku. Tepat saat aku membulatkan tekad, tetesan darahku di keris Sukmageni menyala. Aku menyentuhnya dan tubuhku seperti terbakar oleh api yang terasa hangat. Saat itu juga semua kutukan dan luka yang disebabkan oleh setan-setan tadi musnah. Tidak hanya itu, amarahku pun perlahan mereda. Api ini tidak terasa panas. Sebaliknya, bagian tubuhku yang terbakar terasa begitu hangat. "Inikah kekuatan keris Sukmageni?" pikirku saat itu. Menyadari hal itu, aku segera menghampiri sosok kepala seseorang yang dijadikan tumbal oleh Mbah Rowo. Aku melakukan hal serupa dengan meneteskan darahku yang menyala di bilah keris Sukmageni dengan harap api ini mampu memutus ilmu hitam yang dirapalkan dengan perantara tumbal ini. Tepat sesuai dugaanku, kepala dari seseorang yang dijadikan tumbal ini adalah kunci perjanjian antara Mbah Rowo dan setan-setan yang mengikutinya saat ini. Terbukti tepat saat kepala tumbal itu terbakar, sosok roh yang menjadi bulan-bulanan setan itu
dikelilingi oleh api yang tidak lagi bisa didekati oleh setan-setan itu. Aku menyadari suara warga desa yang kesakitan di seluruh penjuru desa perlahan mulai hilang. Semoga saja dengan terputusnya perjanjian Mbah Rowo dengan makhluk-makhluk hitam itu, warga desa benar-benar bisa terlepas dari teluh yang disebarkan oleh Mbah Rowo. Menyadari kondisi tubuhku yang mulai pulih, aku memutuskan untuk mengejar Mbah Rowo sebelum ia berbuat yang lebih jauh lagi. Sekali lagi aku berlari ke dalam hutan itu. Hutan di mana terdapat sisa-sisa bangunan desa yang tidak terawat, yang sebelumnya dihuni oleh setan-setan pengikut Mbah Rowo. Mbah Rowo terlihat berdiri di tengah bangunan itu, seolah terburu-buru menyiapkan sesuatu di baskom tanah liat di hadapannya. Bau kemenyan dan kembang yang bertaburan menghiasi ritual yang ia lakukan. Aku bersiap menghentikan ritual apapun yang ia lakukan. Entah apapun itu, pasti ia memiliki niat jahat di setiap mantra yang ia baca. Sayangnya, saat aku mendekat, Mbah Rowo segera mengambil tumpukan kembang di hadapannya dan memakannya. Saat itu juga sesuatu seperti merasuki tubuhku dan menghentikan gerakanku. Sekali lagi Mbah Rowo membacakan mantra dan memakan kembang yang ada di hadapannya. Kini sama seperti sebelumnya, darah kembali mengucur dari mataku dan hidungku. Rasa sakit kembali menjalar ke seluruh tubuhku. Namun tepat sebelum kehilangan kesadaran, terdengar suara yang membisik ke telingaku. "Tahan sedikit lagi, Bimo." Itu adalah suara Nyai Suratmi yang tiba-tiba muncul di belakangku. "Kerahkan semua ilmu yang telah kau pelajari, bukan soal mantra atau ajian, tapi soal keyakinanmu akan perlindungan dari Yang Maha Kuasa dan kemampuanmu untuk menahan setiap cobaan yang dipercayakan kepadamu." Mendengar ucapan itu, aku tidak lagi menggantungkan nyawaku pada ilmu yang aku pelajari. Hanya doa dan doa yang kupanjatkan kepada Yang Maha Pencipta, pelindung dari semua makhluklah tempatku menggantungkan nyawa saat ini. Perlahan demi perlahan, seperti yang diucapkan Eyang Suratmi, rasa sakit ini pun menghilang. Terlihat setiap ritual yang dilakukan oleh Mbah Rowo tidak berhasil menorehkan sedikit pun lagi luka di tubuhku. Sesuatu telah terjadi. Sebelum aku mencari tahu, tak jauh dari hadapan Mbah Rowo terjatuh sesosok makhluk besar. Seekor ular besar raksasa yang telah terpotong menjadi beberapa bagian dengan mengenaskan. Terlihat tubuhnya dihiasi dengan perhiasan kerajaan dan pakaian yang mewah. Nyi Rundolo," ucap Mbah Rowo panik. "Demit lemah dijadikan sesembahan. Apa Tuhan masih kurang perkasa?" ucap sosok dengan suara seperti kakek tua yang berusaha mengambil jarak cukup jauh dari tempat ini. Namun aku bisa memastikan bahwa dialah yang menghabisi sosok siluman ular besar yang menjadi asal muasal kekuatan hitam Mbah Rowo. Mbah Rowo menghardik semua benda ritualnya dan menghampiri sosok siluman yang sudah tidak bergerak itu. Nyi Rundolo, kenapa jadi seperti ini? Kau sudah berjanji memberikan ilmu untuk membalaskan dendamku," ucapnya dengan penuh amarah. "Bicara dengan bangkai hewan, ada yang lebih gila dari aku ya, Mi," ucap demit kakek tua yang mencoba meledek Mbah Rowo. "Ini tidak adil. Harus ada yang membalaskan dendamku ke seluruh warga desa." Kali ini Mbah Rowo menangis dengan putus asa. Walaupun sudah membunuh orang yang menghabisi anaknya, dendamnya masih belum terpuaskan. Ia pun menoleh ke arah bangkai ular besar itu dan merencanakan sesuatu. "Aku tidak peduli. Aku akan menjual jiwaku pada siapapun yang bisa membantu membalaskan dendamku." Tepat setelah ucapannya itu, tiba-tiba Mbah Rowo kembali menghilang ke dalam kegelapan hutan, mencoba untuk melarikan diri. Aku mencoba mengejarnya, namun tiba-tiba Mbah Rowo terpental oleh sesuatu dari dalam kegelapan itu. "Enak saja mau kabur." Aku tahu itu adalah suara Jagat. Kali ini ia muncul dari sebuah tempat yang terhubung dengan alam roh bersama seseorang yang ia papah. "Jagat, itu Mas Tri kan? Kamu berhasil menolong dia," ucapku merasa senang. "Aku yang gak mau kalah dari kamu.
Sebelumnya aku gagal mencari keberadaan Mastri yang akan jadi tumbal cadangan Barowo. Tapi saat melihat kamu gak nyerah, ya aku malu sendiri, jelas Jagat. Sudah Barowo, kamu sudah tidak ada harapan, menyerah saja, ucap Jagat. Kali ini tidak ada perlawanan sama sekali dari Mbah Rowo. Ia tidak mengumpat seperti sebelumnya. Kali ini ia hanya menangis dan terus menangis. Kami tidak melakukan apapun, namun lambat laun tubuh Mbah Rowo seperti kehilangan kekuatan hingga untuk berdiri pun terlihat sulit. Bimo, kamu tahu bahwa ada sosok manusia yang tubuhnya telah benar-benar mati, namun sesuatu dari dalam rohnya membuatnya tetap hidup dengan bantuan dari setan-setan yang memanfaatkannya, ucap Nyai Suratmi. Aku menggeleng. Namun aku mengerti kejadian mengerikan yang dialami Mbah Rowo. Inilah yang dimaksud oleh Nyai Suratmi. Dengan mata kepalaku, aku dan Jagat menyaksikan sendiri bagaimana seorang Mbah Rowo yang hampir membuatku dan Jagat hampir mati. Berkali-kali tubuhnya mengurus hingga hanya tulang di tubuhnya yang terlihat. Matanya terus melotot seolah tidak terima dengan apa yang terjadi. Satu yang ku tahu di balik semua proses kematiannya, Mbah Rowo merasakan kesakitan yang amat sangat, namun tubuhnya sudah sama sekali tidak dapat menampung rasa sakit yang ia terima dari perbuatan yang ia lakukan sendiri. Itu hanya yang terlihat. Kita tidak pernah tahu seberapa besar bayaran yang harus dia terima setelah perbuatannya kepada warga desa. Tidak lama setelahnya, cahaya matahari mulai masuk dari tengah-tengah celah pepohonan. Jagat terduduk di tanah, berusaha mengatur nafasnya. Sementara dari jauh terdengar suara langkah kaki dan seseorang yang memanggilku. Mas Bimo, Mas Jagat, warga desa selamat. Itu adalah suara Kang Umar yang tersegal-segal yang berlari secepat mungkin untuk memberitahu keadaannya kepada kami. Sayangnya, aku tidak memiliki tenaga lagi untuk menjawab dan memilih untuk jatuh terbaring di dinginnya rerumputan hutan yang seketika menjadi indah dengan sinaran cahaya mentari pagi ini. Cucu Eyang emang hebat, istirahatlah, masih ada satu perjalanan lagi. Suara Eyang Suratmi terdengar mengantarkanku ke tidur lelap di pagi yang indah itu. Mas Bimo, mau kemana toh? Baru saja sembuh, ucap Asi yang menghadangku di dekat pintu masuk gerbang desa. Mau menapaki jalan jadi pendekar, jawabku setengah iseng sekedar untuk tidak membuat Asi khawatir. Ya sudah, jadi pendekarnya jangan lama-lama, nanti yang ngicipin masakan Asi siapa? Balasnya. Tenang Asi, Kakanda cuma mau beli talenan di depan desa yang di rumah pecah. Perginya nanti siang naik pit ontel, capek kalau jalan kaki. Ledeku pada Asi yang sudah terlalu mendramatis kepergianku. Aku memang sudah pamit sama bapak untuk pergi sehari semalam sesuai petunjuk Nyai Suratmi. Dan karena kepergianku tidak selama Mas Bisma, bapak dengan santainya memberiku izin. Adalah, ya wes, sebelum pergi mampir rumah Asi dulu. Asi masak sayur asem, balas Asi. Jelas aku mengiyakan perkataan Asi. Tidak ada perjalanan yang lebih penting daripada mampir ke rumah Asi untuk mencicipi masakannya. Setidaknya seandainya terjadi apa-apa selama perjalananku, aku tidak akan menyesal telah melewatkan masakan Asi. Tepat saat matahari bersinar di atas kepala dan perut sudah kenyang terisi sayur asem buatan Asi, aku segera berpamitan dan mengayu sepedaku menuju sebuah tempat yang ditunjukkan oleh Nyai Suratmi. Sebuah tempat yang bernama Delik Kulon. Entah mengapa dinamakan seperti itu, mungkin karena tempatnya sedikit tersembunyi. Tempat ini berlokasi di antara 4 penjuru hutan dengan 4 jenis tumbuhan yang berbeda. Tempat yang asri, namun aku menebak bahwa di malam hari tempat ini akan berubah menjadi mencekam. Di bawah rimbunnya dedaunan, samar-samar aku melihat bayangan Nyai Suratmi yang tengah menunggu dan memandang ke beberapa arah. Dia di sini, Eyang, tanyaku. Yang dimaksud adalah suami Eyang Suratmi yang selama ini ia cari. Eyang pun mengangguk mengiyakan.
Dia belum mau bertemu Eyang? Tanyaku lagi. Eyang menggeleng. Tapi Eyang mengerti, kami sudah ratusan tahun tidak bertemu. Mungkin kami sama-sama malu. Atau mungkin apa Eyang? Tanyaku yang menegaskan keraguan Eyang Suratmi. Namun Eyang hanya menggeleng. Sudah, ini adalah perjanjian terakhir Eyang. Eyang tidak mau merepotkan cucu-cucu Eyang lebih lama lagi, ucap Eyang Suratmi. Aku melihat ke mata Eyang Suratmi. Itu adalah tatapan mata yang ikhlas. Ia tahu dengan jelas alasan kekasihnya itu tidak ingin menemuinya. Namun tetap saja pasti masih ada yang mengganjal di hatinya. Mungkin ini adalah tugas terakhirmu. Tolong tangkap Eyang Dayu dan bawa ke sini, ucap Eyang Suratmi. Aku sedikit tertawa mendengar permintaan Eyang Suratmi, sebuah permintaan yang aneh dari seseorang istri. Seolah suaminya adalah anak nakal yang harus dijewer dan dimarahi olehnya. Namun aku tahu, ini bukanlah perkara mudah. Serahkan padaku Eyang, ucapku. Eyang Suratmi tersenyum. Jangan remehkan Eyang leluhurmu itu. Biar bagaimanapun, dia juga seorang patih. Aku sedikit menenangkan sukmaku, berusaha berkonsentrasi mendengar suara-suara di sekitarku. Sedikit-sedikit aku mulai mengenali suara pepohonan dan pergerakan hewan hutan, hingga aku menyadari ada pergerakan aneh yang sedikit menggores batas alam di hutan itu. Di situ, aku segera berlari ke arah salah satu pohon besar. Sesosok bayangan terlihat bergegas meninggalkan tempat yang aku tuju. Sangat cepat, aku mengulang hal serupa dan terus mengejar ke arah bayangan itu. Namun semuanya nihil. Tidak mudah kan? Ledek Eyang Suratmi. Akan lebih mudah kalau saya bisa bergerak selincak kera Eyang, jawabku. Terus kamu menyerah? Tanya Eyang Suratmi. Aku tidak menjawab dan terus mencari cara untuk mengejar bayangan itu hingga nafasku hampir habis. Eyang Dayu, kenapa harus kabur? Nanti Eyang Dayu yang akan menyesal kalau Eyang Suratmi sudah tenang. Teriakku mencoba bernegosiasi. Tidak ada sedikit pun jawaban yang aku dengar. Namun dari jauh, aku melihat sosok bayangan kakek itu juga sedang menahan bimbang dengan perilakunya. Kakekmu itu dikutuk oleh sebuah ajian yang membuatnya berubah menjadi demit. Saat kutukan itu kumat, dia tidak mengenali orang dekatnya dan bisa mencelakainya, jelas Eyang Suratmi. Jadi, itu alasan Eyang meninggalkan keluarganya? Tanyaku. Eyang Suratmi mengangguk. Tapi perjalanan denganmu membuka mata Eyang bahwa tidak sekalipun Eyang Dayu meninggalkan keluarganya. Eyang tersadar saat setan anak buah Mbah Rowo mencoba menyakiti Eyang. Eyang Dayu muncul tiba-tiba untuk menolong Eyang. Dan satu lagi, kakakmu Bisma telah berhasil mendapatkan kekuatan dari pusaka yang diwariskan kepadanya, keris Raga Sukma. Eyangmu menghabiskan hidupnya untuk menciptakan mantra leluhur untuk melindungi keturunan-keturunannya. Kata Eyang Dayu, jangan sampai hanya kebodohan dan kegilaanku saja yang kuturunkan pada cucu-cucunya, biar mereka tahu bahwa leluhur mereka bukan cuma kakek gila yang doyan makan. Eyang Suratmi menceritakan itu dengan mata yang berkaca-kaca. Di balik tingkah laku Eyang Dayu yang seenaknya, Eyang Suratmi masih sangat mengaguminya dari hati yang terdalam. Eyang, Bimo gak mau nyerah, ucapku. Tanpa menunggu respon dari Eyang Suratmi, aku segera mengambil sepeda ontelku dan meninggalkan Eyang Suratmi di tempat itu bersama Eyang Dayu yang masih enggan untuk mendekatinya. Saat itu langit memerah dengan begitu indah, seolah menggambarkan kisah Eyang Suratmi dan Eyang Dayu yang tidak cerah namun juga tidak kelam. Di hati mereka masing-masing, mereka mengetahui betapa indahnya perasaan kekasihnya itu tanpa ragu sedikit pun. Saat ini aku hanya perlu mengisi sedikit rasa yang memang sudah sangat kuat itu agar tidak ada penyesalan di antara mereka berdua. Eyang, aku kembali, teriakku. Entah sudah pukul berapa saat itu, namun bulan purnama bersinar dengan terang di tengah-tengah delik kulon
yang merupakan titik pertemuan dari keempat hutan. "Apa itu, Bimo?" tanya Eyang Suratmi yang bingung dengan bungkusan kain besar yang kubawa. Aku berlari ke dalam hutan, bukan untuk mengejar Eyang Dayu, melainkan untuk mencari beberapa kayu kering yang kukumpulkan di tengah tanah yang lapang. Dengan sedikit tersenyum, aku membangun sebuah perapian dengan panci yang barusan kuambil dari rumah. "Sayur asem Eyang, buatannya Asi. Ini resep Eyang kan?" ucapku yang mulai menghangatkan sayuran buatan Asi itu. Aku mengipaskan masakan Asi agar tercium hingga seluruh penjuru hutan. Samar-samar aku melihat bayangan Eyang Dayu yang melirik ke arah masakan ini. "Kamu tahu kan, Bimo, demit gak makan ginian," ucap Eyang Suratmi. "Demit biasa emang enggak, Eyang. Kalau demit yang satu itu siapa tahu kan?" ucapku sambil sedikit tertawa. Entah aku tidak tahu ini akan berhasil atau tidak. Namun malam itu aku habiskan dengan menikmati sayur asem buatan Asi, tentunya dengan resep turun-temurun dari Eyang Suratmi, sambil sesekali meledek Eyang Dayu yang malu-malu tapi terlihat sangat ingin menghampiri tempat ini. Sayangnya sampai aku kenyang, Eyang Dayu pun tetap pada pendiriannya. Aku dan Eyang Suratmi sudah pasrah. Setidaknya perbincangan kami berdua tadi sudah cukup bisa mengobati rindu Eyang Suratmi pada Eyang Dayu. Tanpa membereskan sisa makananku, aku pun memilih untuk tidur di bawah sinar rembulan dan berselimutkan kisah indah dari leluhurku ini. Klang! Terdengar samar-samar suara panci yang tersenggol. Di tengah kantukku, aku memaksakan untuk membuka mata. Entah ini ilusi atau bukan. Jauh di hadapanku, terlihat sepasang laki-laki dan perempuan. Aku tahu bahwa yang perempuan adalah Eyang Suratmi. Namun di sebelahnya bukanlah demit kakek tua, melainkan seorang patih yang gagah mengenakan kalung emas khas prajurit yang sebelumnya selalu dikenakan Eyang Suratmi. Tidak ada tangis dan tawa di sana, hanya gerak-gerik konyol seorang pria yang selalu dibalas dengan tawa manis Eyang Suratmi. Seandainya aku bisa memilih kisah cinta, mungkin kisah cinta mereka lah yang ingin kualami. Aku terbangun dengan dinginnya pagi yang berkabut di delik kulon. Sosok Eyang Suratmi tidak lagi berada di sekitarku. Keberadaannya sudah tidak lagi terasa terikat denganku seperti sebelumnya. Hanya pusaka kalung emas prajurit kerajaanlah yang berada di sampingku saat terbangun. Bibirku menyimpulkan sebuah senyum sambil membacakan doa untuk mengantarkan kepergian Eyang Suratmi yang sepertinya telah memenuhi tujuannya. Sepanjang perjalanan aku mengayuh sepeda ontelku, berusaha untuk terus mengingat kejadian semalam. Di satu sisi, aku penasaran, apakah aku bisa bertemu dengan Eyang Dayu lagi? Apakah benar pusaka yang diwariskan ke Mas Bisma bisa menghubungkanku dengan leluhur-leluhurku yang sangat kukagumi ini? Mungkin perjalananku masih cukup panjang. Toh saat ini, aku hanya seorang anak yang bahkan masih ketakutan menghadapi roh-roh penasaran yang mengancam orang terdekatku. "Mas Bimo, kalau naik sepeda jangan ngelamun," teriak seorang wanita yang menyambutku dari depan rumahnya saat memasuki desa. Itu Asi. Sekali lagi ia berhasil memecahkan lamunanku dan menggantinya dengan pagi yang berwarna. Entah roh apa yang merasukiku saat itu. Dinginnya udara pagi membuatku berpikir pendek. Namun aku tidak pernah menyesali perkataanku saat itu. "Asih, aku boleh jadi suamimu?" Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor lainnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.